Aninda. Materi hari ini adalah keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menunjukkan keragaman rumah adat di Indonesia. Yang kedua, menunjukkan keragaman pakaian adat di Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan keragaman tarian adat di Indonesia. Dan yang keempat, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Dan yang terakhir, nomor 5, yaitu menjelaskan upaya melestarikan keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki beragam suku bangsa dan budaya. Nah, suku bangsa ini juga sering disebut dengan etnik. Menurut Punco-Ronigrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya adalah 1. Bahasa daerah, 2. Adat istiadat, 3. Sistem kekerabatan, 4. Kesenian daerah, dan yang terakhir kelima, tempat asal. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia memiliki 1128 suku bangsa. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Nah, keragaman tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 1. Letak geografi Indonesia yang strategis, 2. Perbedaan keadaan alam, 3. Indonesia merupakan negara kepulauan, 4. Faktor sejarah, dan yang terakhir kelima yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keragaman budaya dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa rumah adat, tarian, dan pakaian adat dari berbagai macam daerah. Yang pertama yaitu dari Provinsi Aceh. Rumah adat Provinsi Aceh adalah Krong Bade. Pakaian adat dari Aceh adalah Ule Balang. Kemudian tarian dari Aceh adalah Tari Saman. Suku yang terdapat pada Provinsi Aceh adalah suku Aceh, Gayo, Alas, Kluet, Tamiang, Singkil, Anak Jeme, Simelew, dan Palau. Kemudian kita akan pindah ke daerah Riau. Di daerah Riau terdapat rumah adat yang disebut dengan Selaso Jatuh Kembar. Kemudian pakaian adatnya disebut dengan Melayu, sedangkan tariannya disebut dengan Melema. Suku yang mendiami Riau adalah suku Melayu, Akil, Talang Mama, Orang Utan Bonai, Sakai, dan Laut dan Binai. Kemudian kita pindah ke daerah DKI Jakarta. Rumah adatnya disebut dengan Kebaya, pakaian adatnya disebut dengan Betawi, dan tariannya disebut dengan Yapong. Suku yang mendiami DKI Jakarta adalah suku Betawi. Kemudian di daerah Jawa Timur, rumah adatnya disebut dengan Joglo Situbondo. Pakaian adatnya disebut dengan Pesaan, dan tariannya disebut dengan Reok Ponorogo. Suku yang mendiami daerah Jawa Timur adalah suku Jawa, Madura, Tengger, dan Osing. Sekarang kita akan pindah ke daerah Bali. Di daerah Bali kita akan menemukan rumah adat yang disebut dengan Gapura Candi Bentar. Pakaian adatnya disebut dengan safari dan kebaya, dan tariannya disebut dengan tari kecak. Suku yang mendiami daerah Bali ini adalah suku Bali Aga dan Bali Majapahit. Di daerah Kalimantan Timur, rumah adatnya disebut dengan rumah adat Lamin. Pakaian adatnya disebut dengan kustin, dan tariannya disebut dengan tarian hudok.
Suku yang mendiami daerah Kalimantan Timur adalah suku Ngaju, Otodanum, Apokagon, Punah, Murut, Dayak, Kutai, Kayon, dan Bugis. Kita pindah ke Pulau Sulawesi. Di daerah Sulawesi Barat, rumah adatnya disebut dengan boyang. Pakaian adatnya disebut dengan lipa sakbe mandar, dan tariannya disebut bamba manurung. Suku yang mendiami Sulawesi Barat adalah suku Banda, Mamuju, Bugis, dan Mamasa. Di daerah Gorontalo, kita akan menemukan rumah adat yang disebut dengan Dulohupa. Pakaian adatnya disebut dengan biliu dan makuta, dan tariannya disebut dengan saronde. Suku yang mendiami daerah Gorontalo adalah suku Gorontalo. Di daerah Maluku, kita akan menemukan rumah adat yang disebut dengan baileo. Pakaian adatnya disebut dengan cele, dan tariannya disebut dengan lenso. Suku yang mendiami daerah Maluku adalah suku Buru, Banda, Seram, Kei, dan Amban. Di daerah Papua, kita akan menemukan rumah adat yang terkenal, yaitu rumah adat Honai. Pakaian adatnya disebut dengan koteka, dan tariannya disebut dengan musyok. Suku yang mendiami daerah Papua adalah suku Sentani, Dani, Amongame, Himbaran, Jagai, Asmat, dan Tobati. Keragaman budaya di Indonesia patut kita lestarikan. Beberapa upaya melestarikan budaya: 1. Mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktikannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan. Yang ketiga, mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan. Keempat, mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain. Yang kelima, mempraktikkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya budaya berbahasa. Dan yang keenam, menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan yang kita miliki. Yang ketujuh, menghindari sikap primordialisme dan etnosentrisme. Dan yang terakhir, ke-8, ajarkan budaya kepada orang lain. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat menyerap dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.